adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suwarni, dengan Lause Santi, dan Lause Gita. Hai hai. Iya, kita akan memuji dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita pada hari ini. Dan kita memulainya dengan menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu dengan sikap berdoa. Adik-adik, kita liput tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur sebab Tuhan baik bagi kami. Sekarang ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Bapa, kami mau memuji nama-Mu dan bernyanyi dengan suara yang keras, dengan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Suwarni, Lause Suwarni suka gak sih, senang gak sih hari ini kita bisa kebaktian? Senang banget dong, Lause Santi. Terpaksa gak? Enggak. Aduh, kalau memuji Tuhan itu sukacita yang besar. Jadi bukan karena disuruh mama terus jadi ada di depan ini untuk kebaktian ya? Enggak ya, berarti sukacita. Kalau adik-adik juga kan? Adik-adik juga enggak? Nah, entar dulu. Lause Gita terpaksa enggak? Enggak dong, Lause. Oke, good kalau enggak. Nah, Lause Santi juga berharap kalian semua juga enggak ada yang terpaksa ya. Betul. Tapi dengan sukacita memang mau mengikuti kebaktian kita pagi ini ya. Oke, yuk kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bersyukur bisa ada kebaktian online. Dalam masa pandemi ini memang gak bisa kebaktian, tapi tetap kita bisa kebaktian dan kita harus bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Dengan semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, kalau kita bersuka karena Tuhan yang memberikan sukacita itu kepada kita ya Lause ya. Di luar itu
kayaknya sukacitanya beda kali ya. Iya, beda pasti. Wah, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat ya. Hebat Dalam banget. kondisi apapun, susah lagi, sakit lagi apa, Tuhan tetap bisa membuat kita bersukacita. Benar. Kenapa? Amin. Karena Tuhan yang tolongin kita. Benar. Tuhan begitu baik kepada kita, Ya. memelihara dan selalu siap untuk menolong kita. Ya, Lawson ya. Betul. Yuk kita nyanyikan lagu semua baik. Dari semula Tuhan sudah tetapkan hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan loh. Jadi adik-adik gak usah khawatir. Aduh, mamaku kena COVID nih gitu ya. Kita gak usah takut, gak usah khawatir. Tetap percaya kepada Tuhan dan lakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, Lawson ya? Betul. Yuk kita mau nyanyikan lagu Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari depan ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dengan tegap, kita bacakan, ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan.
Saat ini kita memberikan, adik-adik bisa taruh di amplop, disimpan dulu. Nanti kalau ibadah sudah boleh datang ke gereja, adik-adik serahkan ke lause masing-masing ya, lause ya, lause kelas masing-masing. Nah, saat ini juga adik-adik bisa transfer atau scan QR. Nanti lause sertakan QR code-nya. Adik-adik bisa minta tolong orang-orang ada di rumah untuk bantu adik-adik men-scan. Kalau adik-adik bisa ya, puji Tuhan gitu ya lause ya. Nah, sertakan angka 1 di belakang angka yang adik-adik persembahkan. Oke? Bisa dimengerti ya adik-adik. Kalau adik-adik susah mengerti, taruh saja di amplop. Oke. Nah, kita mau menaikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita persembahkan semuanya kepada Tuhan ya lause. Bukan cuma uang sebenarnya, tapi seluruh hidup kita. Tuhan tidak melihat angka, tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak melihat angka, banyaknya atau sedikitnya yang kami persembahkan. Tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan, kalau kami melihat apa yang kami punya, maka semua itu tidak ada artinya dibandingkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau persembahkan uang kami dan kami mau mempersembahkan hidup kami. Seperti pujian ini, pakailah kami Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berikan semuanya, tolong kami memberikan dengan sukacita dan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Lafse, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, seperti yang tadi, pujian tadi kan bilang, pakailah aku jadi alat Tuhan. Tapi gimana caranya kita jadi alat Tuhan kalau kita gak mau dibentuk? Ya kan Lause? Iya. Nah, jadi memang kita ini seperti bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan nantinya. Lewat apa sih Lause? Firman Tuhan. Firman Tuhan, betul adik-adik. Lewat firman Tuhan kita mau dibentuk. Kita mau, ketika kita salah, kita diperbaiki. Kita dikasih tahu kalau kita salah lewat firman Tuhan ya Lause. Nah, adik-adik siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita naikkan pujian ini, bagaikan bejana. Bagaikan bejana dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada minggu ini Tuhan kembali mempertemukan kami di dalam kebaktian secara online ini. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami sampai saat hari ini masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, sebentar kami akan memulai acara firman Tuhan ini. Tuhan pimpin, Tuhan tolong langsung Irianto yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini, kembali Lause akan mengajak kita untuk melihat kembali kitab-kitab perjanjian lama lainnya yang digolongkan dalam nabi-nabi kecil. Di dalam Alkitab ada 12 kitab yang digolongkan di dalam kitab nabi-nabi kecil. Tetapi pada hari ini kita akan melihat dari 4 kitab saja, yaitu Hosea, kitab Yoel, kitab Amos, dan Obadya. Oh ya adik-adik harus tahu bahwa penggolongan kitab nabi besar dan nabi kecil bukan karena besar atau lebih penting dari yang besar lebih penting daripada yang kecil. Tapi penggolongan ini dilakukan berdasarkan panjang atau pendeknya pasal di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi bukan berarti kitab nabi besar lebih penting daripada kitab-kitab nabi kecil. Ini adalah masalah penggolongan saja di dalam pencatatan atau penulisan di dalam Alkitab. Contohnya, di dalam kitab Yesaya digolongkan sebagai nabi-nabi besar, dia mempunyai 66 pasal. Yeremia mempunyai 52 pasal, Yehezkiel mempunyai 48 pasal. Bila dibandingkan dengan kitab Hosea, hanya 14 pasal. Kemudian Yoel hanya 3 pasal. Amos hanya 9 pasal, bahkan Obadya hanya 1 pasal. Jadi penggolongan ini bukan berdasarkan, sekali lagi saya katakan, bukan berdasarkan penting atau tidaknya, tetapi hanya berdasarkan penggolongan banyak atau sedikitnya pasal di dalam buku tersebut. Jadi sekali lagi langsung mau katakan, nabi-nabi besar bukan lebih penting daripada nabi-nabi kecil. Semuanya penting. Oh ya, adik-adik, sebelum lebih jauh, langsung mau kembali mengingatkan atau menjelaskan kepada kita semua, apa itu sih nabi? Nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi, boleh dibilang Nabi adalah satu utusan Allah untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau terhadap umat Allah. 4 nabi-nabi kecil yang kita pelajari, yakni Nabi Hosea, Yoel, Amos, dan Obadya. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada umat-umat Allah. Mereka, keempat nabi ini, mereka melayani selama periode kerajaan yang terpecah, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kita tahu bahwa kerajaan Israel terpecah, yaitu kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, kerajaan selatan yang dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Hosea dan Amos diutus Allah untuk membawa pesan kepada kerajaan utara, yaitu Israel, dan Yoel dan Obadya membawa pesan dari Allah untuk kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Jadi kita lihat
kira-kira Amos dan Hosea hidup sekitar masa yang sama. Kalau kita lihat, Nabi Amos banyak berbicara mengenai keadilan Allah. Nabi Amos banyak berbicara juga mengenai kebenaran Allah. Nah, mengenai keadilan dan kebenaran Allah, Nabi Hosea juga berbicara mengenai penghakiman atas kejahatan bangsa Israel. Bila bangsa Israel tidak hidup di dalam kebenaran, maka Allah akan menghakimi bangsa Israel. Terutama adalah, ingat, Nabi Amos dan Hosea diutus Allah untuk memperingatkan umat Tuhan di kerajaan utara, yaitu Israel. Kita sama-sama lihat di dalam Amos pasal 7 ayat 7 dikatakan, inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat? Amos, jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku, Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi, di dalam Amos pasal 7, ayat 7, dan ayat 8, Tuhan menyampaikan kepada Amos bahwa Tuhan menaruh itu tali sipat. Adik-adik harus tahu apa itu tali sipat. Tali sipat adalah kalau kita di dalam bangunan, lihat orang bangun satu rumah atau khususnya tembok, kita melihat bahwa mereka menggunakan seutas tali atau benang, nah biasanya disebut benang bangunan. Nah, di sana mereka di bawahnya itu diikat batu. Nah, dari atas diturunkan batunya sampai batu itu berhenti. Nah, itulah dipakai untuk mengukur vertikal lurus atau tidaknya itu tembok. Jadi kalau itu tembok misalnya tidak lurus, maka akan kelihatan dari tali sipat tersebut. Jadi tali sipat dipakai oleh Tuhan untuk mengukur. Jadi tali sipat di dalam penglihatan Amos itu menunjukkan bahwa umat telah menyimpang dari jalan Allah yang lurus dan melalui dosa-dosa serta pemberontakannya. Jadi dengan tali sipat ini Allah mau menunjukkan kepada umat Israel sudah berapa jauh umat Israel melenceng atau menyimpang daripada Allah. Kalau umat Israel sudah melenceng, maka Allah menghukum bangsa Israel atas dosa mereka, dan Allah akan membawa Israel kembali dari pembuangan ke negeri mereka sendiri dan memulihkan garis keturunan Daud. Jadi selain Allah di dalam Amos lain, Allah mau mengungkapkan bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel, tetapi Allah juga memberitahukan kepada Amos bahwa bangsa Israel juga akan dipulihkan. Nah, itu adalah secara umum apa yang mau disampaikan oleh Nabi Amos dari Tuhan kepada bangsa Israel atau kerajaan utara. Nah, sedangkan sesudah itu ada namanya Nabi Hosea. Hosea di dalam kitabnya, Hosea lebih menekankan pada kasih Allah. Hosea menekankan kepada anugerah Allah. Hosea menekankan pada kemurahan Allah. Hosea menekankan pada pengampunan Allah. Hosea berbicara kepada kerajaan utara, yaitu Israel, tepat sebelum kerajaan itu dihancurkan pada tahun 772 sebelum Masehi, dan bangsa itu dibuang ke Asyur. Jadi di dalam keterpurukan bangsa Israel, Hosea berbicara mengenai kasih Allah kepada bangsa Israel.
Hosea berbicara anugerah Allah kepada bangsa Israel. Dan Hosea berbicara juga mengenai kemurahan Allah dan pengampunan Allah kepada bangsa Israel. Allah menghukum umatnya karena dosa-dosanya, seperti Nabi Amos berkata mengenai tali sifat, bahwa umat Tuhan kalau sudah melenceng akan mendapat hukuman daripada Allah. Tetapi kembali Hosea menekankan, umat Tuhan tidak hanya dihukum, tetapi umat Tuhan juga diberkati oleh Allah bila mereka bertobat. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa di dalam dua kitab nabi ini, kita melihat mereka mau menyampaikan pesan Allah kepada kerajaan utara bahwa bila mereka, bangsa Israel, berbuat dosa, maka dia semua pasti akan dihukum. Tetapi Allah itu setia. Walaupun Tuhan telah hukum, bila mereka bertobat, di dalam Hosea dikatakan bahwa Allah itu kasih. Allah mau menunjukkan kasih, dan Allah juga menunjukkan anugerah kepada bangsa Israel. Dan Allah menunjukkan kemurahan kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan utara. Dan Allah juga menyiapkan satu pengampunan kepada mereka. Adik-adik, mari kita lanjutkan melihat dua nabi kecil lainnya yang Allah utus untuk memberikan pesan yang sama, yaitu untuk kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan, yaitu Nabi Yoel dan Obadya. Di dalam kitab Yoel banyak berbicara kepada bangsa Yehuda tentang penghukuman yang akan datang bila mereka melakukan dosa. Jadi di dalam kitab Yoel menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda bahwa hukuman bagi dosa-dosa bangsa Yehuda akan segera datang. Tetapi kembali seperti di dalam Nabi Amos dan Nabi Hosea, Allah bukan menyampaikan satu hukuman saja, tetapi Allah juga menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa bila mereka bertobat, Allah akan memberkati mereka di dalam semua aspek kehidupan bangsa Yehuda. Jadi sekali lagi, pesan yang disampaikan oleh Nabi Yoel hampir sama, yaitu mengenai satu pesan, yaitu kalau bangsa Israel berbuat dosa, maka Allah akan menghukum mereka. Tetapi kalau mereka bertobat, maka Allah akan memberkati mereka. Dan kita lihat juga Nabi Obadya, Tuhan utus untuk bangsa Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Di dalam kitab Obadya kembali menulis bahwa Allah akan membinasakan musuh mereka, yakni bangsa Edom. Nah, itu adalah hasil dari bangsa Yehuda kembali berharap kepada Tuhan. Jadi sewaktu bangsa Yehuda bertobat, maka Allah membantu bangsa Israel untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Pada saat itu, bangsa Edom adalah salah satu bangsa yang sangat ditakuti oleh bangsa Yehuda. Allah akhirnya membawa umatnya kembali ke tanah air mereka dan memberikan kepada bangsa Yehuda tanah negeri Edom juga. Jadi bangsa Edom ini sebenarnya adalah musuh umat Allah, yaitu khususnya bangsa Yehuda. Mereka sebenarnya adalah bangsa Edom ini adalah keturunan Esau, saudara kembarnya Yakub.
keluarga Esau berkembang menjadi bangsa Edom, dan keluarga Yakub berkembang menjadi bangsa Yehuda. Kedua saudara ini tidak akur atau tidak rukun. Mereka saling, boleh bilang, berperang atau berantem. Tetapi Allah berjanji memberi keadilan kepada bangsa Yehuda sewaktu mereka kembali kepada Allah. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai 4 nabi kecil ini. Semua yang diajarkan oleh pesan dari nabi kecil ini mengenai bila umat Tuhan berbuat dosa, maka Allah akan menghukumnya. Tetapi Allah kembali tidak hanya menghukum, tetapi Allah mempunyai solusi. Allah memberikan jalan keluar, yaitu Allah memberikan kemurahan, anugerah, bahkan keadilan kepada umatnya yang mau bertobat. Ingat seperti yang dikatakan di dalam Nabi Amos tadi, mengenai tali sipat. Jadi tali sipat ditaruh di tengah-tengah bangsa Israel ataupun Yehuda, ya, atau umat Tuhan. Di sana akan terlihat apakah bangsa Yehuda atau bangsa Israel, kerajaan utara atau kerajaan selatan, sudah melenceng daripada garis kebenaran Allah atau tidak. Bila sudah melenceng, maka Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi kalau mereka bertobat dan menyadari bahwa mereka sudah keluar atau melenceng jauh dari tali sipat tersebut, maka Tuhan akan memberikan anugerah bila mereka bertobat. Pada saat hari ini, mungkin firman Tuhan tidak terlalu panjang, tetapi Lause mau katakan bahwa keempat nabi yang membawa pesan kepada kita ini, kita harus lihat sebegitu pentingnya bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Pada saat hari ini, kita akan sama-sama belajar. Mungkin kita kadang-kadang sudah jauh dari tali sifatnya Allah. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa kita ada tali sifat. Apa sih tali sifat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Alkitab yang kita belajar dan kita baca. Pada saat ini kita akan sama-sama mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu ayat Amas kita yang diambil dari Amsal. Amsal pasal 2 ayat 10 sampai 13. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Demikian, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui 4 kitab nabi-nabi kecil ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, di mana kami diingatkan sewaktu kami telah jauh daripada Tuhan. Tuhan menaruh tali sifat di dalam hidup kami, yaitu firman Tuhan, di mana kami telah jauh daripada Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan, supaya kami, umat Tuhan, harus bertobat dan harus berserah kepada Tuhan. Kami percaya
Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang maha pengasih. Tuhan bukan hanya mengingatkan kami mengenai hukuman, tetapi Tuhan juga memberikan kami anugerah Tuhan, yaitu pengampunan yang Tuhan telah sempurnakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami, anak-anak Tuhan, kembali dan selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi situasi atau kondisi atau keadaan pada akhir-akhir ini. Tuhan, beri kami kebijaksanaan. Tuhan, beri kami pengetahuan, hikmat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami hanya antarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan barusan ya. Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan berkat ketika mendengarkan firman Tuhan? Mari, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam kebaktian online, Lause mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Lause ingatkan sekali lagi, minggu depan kita akan mengadakan kebaktian secara online kembali. Kalian bisa masuk ke dalam pertemuan Zoom bersama dengan Lause-Lause kalian untuk berinteraksi, untuk bisa bertanya secara langsung di dalam kelas Zoom itu ya. Jadi kalian masuk ke kelas Zoom berdasarkan kelas kalian. Ingat ya, kalian belum naik kelas anak-anak. Jadi yang sekarang tahun 2020 sampai 2021 kelas 3 atau kelas 1, walaupun kalian sudah dinyatakan naik kelas, tetap kalian stay di kelas 3, di kelas 1, di kelas yang sebelumnya. Nanti di bulan Agustus minggu pertama kalian baru akan join di dalam kelas yang baru. Nanti Lause-Lause kalian akan pandu. Oke? Jadi untuk sampai akhir bulan Juli kalian tetap stay di dalam kelas kalian yang lama untuk mengikuti kebaktian secara virtual di dalam kelas Zoom ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lause mau sambut. Mungkin ada di antara kalian yang baru pertama kali gabung di dalam pertemuan Zoom di kelas kalian masing-masing. Lause Santi mau sambut kalian dengan senang hati, dengan sukacita, dan berharap kalian yang baru pertama kali mengikuti pertemuan Zoom di hari ini, next week, minggu depan, kalian akan bisa kembali mengikutinya. Lause sangat senang sekali menyambut kalian. Nah, yang ketiga, anak-anak, bagi kalian yang belum mengisi data lewat GDoc ya, GForm yang dibuat oleh Komisi Sekolah Minggu GKY Pluit, Lause nanti akan mungkin berikan linknya kepada kalian, atau kalian bisa mendapatkan linknya di dalam deskripsi box di bawah ini ya. Kalian isi nama kalian, kelas kalian, tanggal lahir kalian, supaya Lause kalian bisa lebih intens lagi via telepon ataupun mengadakan komunikasi ya secara intens, secara langsung kepada kalian. Itu yang ingin Lause sampaikan. Oke anak-anak, sekali lagi tetap jaga kesehatan, mengingat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terkena COVID ya. Jumlah yang terpapar COVID meningkat, apalagi di Jakarta ini. Mari kita akan tetap jaga bersama-sama kesehatan kita, dan kita mohon Tuhan memberkati kesehatan kita. Oke anak-anak, Lause Santi ajak kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Mari semuanya bangkit berdiri, tangan dilipat, mata ditutup, kita nyanyikan lagu ini. Bapa terima kasih
puji, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian. Kami boleh sekali lagi Tuhan belajar mengenal Tuhan lebih dalam di dalam firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama lewat kebaktian yang kami lakukan secara virtual. Kami juga bisa memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan, saat ini kami terus berdoa, memohon Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya, papa mama mereka, juga untuk lause-lause beserta dengan keluarganya. Tuhan, mari Engkau yang menutup bungkus kami, memberikan perlindungan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, mengingat virus corona yang saat ini ada Tuhan semakin banyak. Tuhan, sungguh kami memohon Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap anak-anak yang masih mungkin liburan sekolah Tuhan. Tolong mereka Tuhan untuk mereka bisa menikmati masa-masa liburan mereka sekalipun mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan berikan hikmat kepada papa mama untuk bisa memberikan kegiatan yang membuat mereka Tuhan boleh belajar banyak. Belajar tentang banyak hal Tuhan. Yang terlebih Tuhan mereka boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap para medis Tuhan yang saat ini sedang menangani dan menolong setiap orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk boleh menangani setiap orang-orang yang terkena virus corona Tuhan yang mereka datang ke rumah sakit. Kami percaya Tuhan Kau akan melindungi. Jika ada di antara mereka yang berduka Tuhan, jika ada di antara mereka yang terkena virus ini Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan dan menghiburkan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sekali lagi ingin menyerahkan untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu beserta dengan lause-lause Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong setiap kami dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan memberkati.